Saya juga memohon maaf yang tulus apabila selama saya menjabat terdapat kekhilafan. Momen serah terima jabatan, Sertijab, Menteri Koperasi dari Budi Aris Setiadi kepada Ferry Juliantono berlangsung hangat dan penuh jenaka. Tak hanya pesan serius tentang masa depan koperasi, Sertijab ini juga diwarnai pantun yang saling bersahutan antara keduanya. Dalam pidato perpisahannya, Budi Ari mengungkapkan rasa bangga atas capaian bersama selama dirinya memimpin. Ia menyebut program digitalisasi koperasi hingga koperasi desa, Kelurahan Merah Putih bukan sekadar kebijakan, melainkan ikhtiar tulus membangun ekonomi akar rumput. Ini bukan sekedar program kerja, melainkan ikhtiar tulus untuk membangun ekonomi akar rumput dan meneguhkan kemandirian bangsa di era digital, kata Budi Ari. Menutup sambutannya, Budi Ari menyampaikan pantun. Ayu Ting Ting tersenyum manis, menyapa sahabat hingga terpana. Kerjasama tim yang harmonis, membuat Kementerian Koperasi penuh makna, ucap Budi. Ia melanjutkan dengan pantun kedua. Ayu Ting Ting penyanyi ternama, disambut kemerlap sorotan cahaya. Perjumpaan kita tidaklah lama, namun kenangan baik terjaga selamanya, tutup Budi. Pantun tersebut disambut tawa dan tepuk tangan hadirin. Suasana semakin meriah ketika Menteri Koperasi yang baru, Ferry Juliantono, membalas dengan pantun serupa saat bergiliran menyampaikan sambutan. Ayu Ting Ting pergi berlari dari Depok sampai Sawangan. Terima kasih atas dedikasi Bapak Budi Ari. Semangat Bapak akan kami lanjutkan, ujar Ferry yang disambut riuh hadirin. Ia lalu menutup sambutannya dengan pantun penegas sebagai tanda resminya ia mengambil alih komando kementerian. Pergi ke toko membeli kado, diikat dengan pita yang serasi. Izinkan saya memimpin komando. Mulai hari ini sebagai Menteri Koperasi. Di balik nuansa hangat, Ferry juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang sudah dijalankan Budi Ari, khususnya Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih yang kini memasuki tahap operasional sesuai arahan Presiden Prabowo. Baru-baru ini media sosial dipenuhi dengan pro kontra masalah tunjangan DPR yang sempat ricuh dan berakhir di demo oleh masyarakat. Ayu Ting Ting ikut juga menyuarakan tuntutan yang dilakukan masyarakat. Ayu Ting Ting selalu diam dan tak ikut campur dalam demo apapun, tapi kali ini dirinya blak-blakan ikut kampu. Dan Ayu Ting Ting soroti Ahmad Syahroni langsung atas perkataannya yang sudah melampaui batas di media sosial. DPR RI belum mencopot Ahmad Syahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Uya Kuya di kursi anggota Dewan. Saat ini status keempatnya hanya nonaktif. Hal itu berdasarkan dengan sikap Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Nasdem yang belum mencopot atau melakukan pergantian antar waktu, PAU, kepada keempat anggota Dewan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengakui bahwa saat ini status Ahmad Syahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Uya Kuya hanya nonaktif. Dasko juga tidak bisa menjawab lugas kapan keempat anggota DPR RI itu benar-benar dipecat dari parlemen. Dasko hanya menyebut bahwa saat ini proses pemecatan keempat anggota DPR RI itu masih diproses oleh Mahkamah Partai, di mana pimpinan DPR RI sudah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, untuk berkoordinasi dengan masing-masing mahkamah partai yang bersangkutan untuk proses pemecatan. Pada saat kemarin tindakan preventif yang dilakukan penonaktifan sambil diproses di Mahkamah Partai. Kami minta MKD berkoordinasi dengan mahakam partai masing-masing untuk proses sesuai ketentuan yang ada, ucap Dasko pada Jumat, tanggal 5 September tahun 2025. Maka dari itu kata Dasko saat ini pihaknya masih menunggu sidang etik dari Mahkamah Partai untuk nanti diproses sesuai dengan mekanisme yang ada.
Diketahui selama sepekan ini Indonesia dilanda unjuk rasa serempak di berbagai daerah. Unjuk rasa maraton yang berlangsung sejak Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025, hingga Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, menjadi unjuk rasa terbesar di Indonesia setelah reformasi 1998. Pasalnya unjuk rasa tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, bukan hanya mahasiswa namun juga siswa SMA, pengemudi ojek online, ojol, hingga masyarakat dari berbagai kalangan. Bukan hanya terfokus di Jakarta, unjuk rasa juga menyebar hingga ke berbagai wilayah Indonesia seperti Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, hingga Serang. Unjuk rasa tersebut dipicu dari kemuakan masyarakat akan pengadaan tunjangan rumah untuk DPR RI senilai Rp50 juta per bulan. Terlebih tunjangan ini ternyata sudah diberikan selama 10 bulan terakhir tanpa diketahui masyarakat. Hal ini kemudian memicu gejolak masyarakat yang kesal dengan kinerja DPR RI yang minim mensejahterakan masyarakat namun hidup bergelimang harta. Ditambah ketika dikritik, jawaban sejumlah anggota DPR RI seperti Ahmad Saroni dan Nafa Urbah cenderung reaksioner. Puncaknya masyarakat pun marah dan menggeruduk rumah sejumlah pejabat di Indonesia dan menjarahnya. Sejumlah artis tanah air menyuarakan tuntutan 17+8 kepada pemerintah Indonesia menyusul kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang melukai hati nurani rakyat. Tuntutan 17+8 menggema di medsos dengan didominasi warna brave pink dan hero green. Sutradara film Pengabdi Setan, Joko Anwar terang-terangan menggah tuntutan 17+8, seraya menjabarkan detail 17 dan 8 tuntutan yang dimaksud. Unggahan serupa juga disampaikan Ayu Ting Ting di medsos seraya mengirim semangat untuk warga. Meski sedang ditahan terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani turut bersuara di akun Instagram terverifikasi lewat adminnya. Bintang film Nenek Gayung juga mengucap salam perjuangan. Laporan khas Showbiz Liputan 6. Kom menghimpun 6 artis yang mengunggah warna brave pink hero green dalam menyuarakan tuntutan 17+8 kepada pemerintah Indonesia. Siapa saja mereka? Mari kita simak. 1. Ayu Ting Ting. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting turut menunggu gebrakan nyata pemerintah Indonesia setelah demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota di Indonesia. Pelantun, Alamat Palsu, mengajak publik